Banyak Pak Sotek yang mencoba untuk minum racun, yang membuktikan karena rasa penasaran. Pendeta-pendeta, pastor-pastor, bahkan di Zimbabwe kejadian berapa ratus orang yang meninggal itu. Hanya ingin membuktikan itu. Hanya ingin membuktikan sebuah kitab suci, sebuah kitab suci yang benar-benar koplak. Koplak bin Sedeng, itu sudah jelas. Mereka ingin membuktikan apakah ayat ini benar, bukan sisipan. Apakah ayat ini benar firman dari Tuhan. Andaikan ayat ini firman dari Tuhan, mereka akan selamat. Dan alhamdulillah, mereka semua ikut makan malam semua sama Yesus. Itu sudah jelas ya Pak Soptek. Jadi akui dengan kejujuran, kalau ayat itu adalah ayat palsu. Ayat itu adalah ayat sisipan. Ayat sama sekali benar-benar ayat yang, ya ibaratnya apa ya, cuma iblis kayaknya ya, yang mencelakakan manusia. Ya contohnya ayat seperti ini mencelakakan. Ini ibaratnya bunuh diri. Bunuh diri ini, ajaran bunuh diri. Jadi jujur Pak Soptek di situ ya. Ini umur Pak Soptek sisa 2 bulan 5 hari lagi. Cobalah untuk berpikir. Rambut udah putih, bulu ketek udah putih, sampai bulu kemaluan udah putih. Karena sebentar lagi ada kain putih. Itu Pak Soptek ya. Dewa tidak mendoakan supaya cepat Pak Soptek meninggal, tidak. Dewa mendoakan supaya Pak Soptek itu ikut makan siang sama Yesus. Wah, dewa maksa, ayat sisipan, ayat palsu. Itu jelas firman Tuhan ya. Ya, di Markus tersebut saya jelaskan, murid Yesus itu melakukan mujizat. Itu terjadi ya. Digigit ular. Itu Paulus di Paulus di Pulau Patmos itu digigit ular, tidak mati ya. Nah, ini soal minum racun ya. Kalau imannya belum betul-betul teguh, kan ada firman Tuhan. Tulus seperti merpati, cerdik ya, dewa ya. Nah, sekarang bagaimana? Di ayat tersebut tidak ada perintah untuk bunuh diri loh, dewa. Terlalu memaksakan kamu ini. Nah, kalau hadis itu Rasulullah Luluh katakan makan 7 butir buah kurma terhindar dari sihir dan racun. Nah, kamu berani nyoba nggak tuh? Coba silakan buktikan imanmu ya. Memang tidak ada perintah untuk bunuh diri, itu tidak ada. Agama mana yang menjalankan perintah bunuh diri? Tidak ada. Mungkin Shinto ada ya, kepercayaan orang Jepang itu harakiri, namanya bunuh diri. Maksud dewa itu mengenai masalah minum racun, itu jelas itu adalah ayat sisipan. Dese, gimana sih dese ini? Nah, untuk masalah digigit ular itu tahu, itu Paulus. Yang digigit sama ular pedung, tahu itu. Dia bersama siapa pada saat itu? Bersama muridnya siapa? Konon katanya Petrus. Betul tidak dese? Yang kita bicarakan mengenai soal racun maut. Racun maut, berapa banyak orang yang sudah membuktikan racun maut? Ratusan, dan mereka sukses semua. Makan malam, makan siang, makan sore sama Yesus. Ya, dese, gimana sih dese ini? Dewa, itu dalam Quranmu ada perintah bunuh diri, gimana itu? Hah? Kamu ini takiyah terus, dewa. Cinto, tadi tidak ada. Aduh, ngomongannya belepotan, dewa. Coba tunjukkan ayatnya bunuh diri, kalau misalkan ada di dalam Al-Quran. Ada nggak? Kalau misalkan ada, kutip dong. Kutip ya, silahkan sekarang kita bahas sama-sama. Nah, untuk mengenai masalah racun, itu sudah jelas dese, sudah jelas dese itu. Kalau itu alat sisipan. Pastor, pendeta banyak yang mengakui kalau itu ada sisipan. Kalau dese tidak percaya, nanti Eke kasih buktinya. Ada kok buktinya di YouTube, banyak yang mengakui seperti itu. Dese. Nggak belepotan, dewa. Kapan dewa belepotan? Dewa belepotan kalau dilanjang sama istri, itu belepotan dewa itu ya. Tapi dewa ini normal, alhamdulillah. Nggak kayak kamu, kayak suaranya kayak bencong, cong. Dese. Yeay. Ratusan, siapa aja dewa? Takiyah lagi ya, takiyah lagi kamu. Dewa ini tukang takiyah terus melulu ya. Nah, sekarang kamu berani nggak makan 7 butir kurma ya? Kan itu Rasulullah berkata
silakan Dewa minum racun juga ya. Ya itu bisa jadi penangkal loh. Silakan. Boleh foto sama istri, aduh. Dewa, Anisa 4 ayat 66 Dewa ya. Tertulis di sana, bunuhlah dirimu. Nah, saya tanya itu perintah Allah atau bukan ya? Silakan. Iya ada memang ya, makan kurma ada, percaya Dewa itu. Bahkan itu sudah dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Mau bukti? Bentar ya, ditonton YouTube-nya ya, jangan enggak. Iya ini gimana sih? Kalau Dese dikasih tahu sama Iye, sama Eke, Dese mempelajari dulu. Setelah Dese mempelajari, baru Dese bandingkan itu ya. Bentar Iye kasih ya, Iye kasih buktinya ya. Ada nggak saya yang minum racun? Tapi dia minum makan kolma dulu. Ada ternyata ada. Bentar ya, bentar. Saya nggak perlu kutip-kutip kopas kayak kamu Dewa. Saya sudah pernah baca. Silakan dibuka tuh ya. Anisa 4 ayat 66. Tertulis bunuhlah dirimu. Itu perintah Allahmu atau bukan? Quran kan katanya perkataan Allah, ya kan? Apa dong belepotan sama istri sendiri asal jangan istri orang lain? Itu nggak boleh kalau istri orang lain, dosa. Seperti di dalam Bible. Marilah kita puaskan bilahi. Sementara suami lagi dagang roti, itu sudah jelas itu, ya kan? Kalau sama istri orang boleh dalam Kristen, Dese. Kalau di dalam Islam itu tidak boleh, itu dosa. Dese. Dewa, saya tanya kamu berarti nggak minum racun, tapi sebelumnya jangan lupa minum 7 butir kurma, gitu loh Dewa. Kok pakai bukti orang lain, gimana kamu ini? Kalau soal bukti lain juga Yesus juga bisa membangkitkan orang mati, ya. Pendeta-pendeta juga banyak, ya. Orang lumpuh berjalan, ya. Ini saya tanya iman kamu, ya, kepada Rasulullah, ya. Oh Anissa, dikutip dong dalilnya, dikutip hadisnya. Situ yang bawa, situ yang harus dalilnya kutip di sini. Nanti kita bahas sama-sama Dese sama Eke, ya. Dese yang bawa persoalan, Dese yang harus ini dulu mengutip dalilnya dalam Al-Quran. Di share aja, di screenshot aja ya, Dese ya. Bentar Dese, Eke mau ngasih bukti kalau misalkan yang minum racun ratusan orang. Bentar ya, di YouTube banyak itu. Dewa, puaskan orang lain itu, kamu baca dari awal Dewa. Itu perbuatan-perbuatan yang jijik di mata Tuhan. Aduh Dewa, gatot lulu ya. Inilah akibat Dewa ini tidak paham Injil dan Taurat, imani saja, makanya belepotan. Iya Belani, udah ada yang membuktikan belum? Udah ada yang membuktikan. Ini mah dikasih tahu nggak? Ini bentar di share dulu di YouTube ya. Bentar lah tuh, sabar jadi orang, sabar. Dese, Eke jadi ngatahan pengen berak maksudnya, berakin muka lu. Baik, kalau Dewa tidak paham, ya saya kutip ya Dewa ya. Sudah dibaca satu perikop Dese sama Iye, sudah dibaca itu. Permadaninya, kasur-kasurnya sudah dibaca. Makanya Dewa itu paham Dese paham. Akan kutip, ditunggu ya Dese ya sama Iye ya. Di sini banyak orang-orang ahli tafsir Al-Qur'an. Terus asbabul nuzulnya nanti dikutip juga sama Dewa ya Dese ya sama Iye di sini. Silakan Dewa, itu ya tertulis kami perintahkan bunuhlah dirimu ya. Nah, bunuhlah dirimu itu perintah Allah atau bukan ya? Silakan jawab. Dese, sebentar Dese ya. Dewa mau mau cari dulu asbabul nuzulnya. Sebentar. Nanti sekalian Dewa cari juga ratusan orang yang meninggal gara-gara racun Malkus. Sebentar ya Dese ya. Terus membuktikan juga ada yang minum racun tapi tidak apa-apa karena dia sudah makan korma. Bentar Dese ya Dese, sebentar Iye kasih buktinya. Sabar dulu ya, sabar ya. Siap Komandan Dewa, siap. Nah itu dilihat dulu, Dewa udah share itu berapa banyak penduduk Zimbabwe yang meninggal karena racun maut itu, karena ayat Malkus, ingin membuktikan ayat Malkus. Nanti Dewa share lagi satu-satu ya, Dewa share lagi nanti sama Dese, apa Dese ya? Lupa Dewa ini. Oh, seorang di Muslim yang minum racun ada, selamat nggak? Alhamdulillah selamat. Dese, dipelajari dulu sama Dese ya. Dewa,
Saya mau kamu yang buktikan. Siapa tahu kamu nanti kan minum racun setelah sebelumnya makan kurma, kamu hidup, nah tidak bermasalah. Di grup ini nanti kamu viral Dewa, gitu loh ya. Jadi jangan bawa orang lain, ya. Itu kan mereka ada yang berhikmat, ada yang tidak, ya. Jadi kata Yesus pun juga berkata, mesti cerdik dan tulus, ya. Gitu loh. Boleh, nggak apa-apa. Kita sama-sama membuktikan di sini, Dese. Kita sama-sama membuktikan itu hadis Nabi, tahu itu pernah kejadian di zaman itu, pernah, Dese. Ayo, Dese nanti minum racun sianida, Dewa nanti sama-sama kita minum racun. Kita sama-sama membuktikan, Dese. Kalau ada Muslim yang minum racun mati, ada nggak Dewa? Coba jangan nunjukin yang hidupnya aja, yang matinya tunjukin dong, ya. Silakan. Kalau di saat ini bisa kejadian nggak kalau Dewa nyoba minum racun maut, coba. Tapi jangan lupa ya, 7 butir kurma, Dewa makan dulu, pesan saya ya. Itu juga kata junjunganmu. Insya Allah, Dewa siap. Insya Allah Dewa siap. Kita sama-sama, tapi di sini fair ya. Fair, kita sama-sama di sini. Dewa membuktikan hadis, situ membuktikan sianida juga racun. Nah, itu dipelajari dulu. Ada nggak yang sudah membuktikan? Ada Dese yang sudah membuktikan. Lupa ngomong bencong nih. Ada Dese itu yang sudah membuktikan Muslim sudah pernah minum racun seorang syekh, dan itu tidak apa-apa, Dese. Tapi giliran umat Kristen disuruh minum racun tikus itu, hatun tidak berani sama sekali, Dese. Itu bukti, Dese, salah satu bukti. Kalau orang Muslim minum racun mati, ada. Yang namanya minum racun itu udah pasti mati, mampus. Udah pasti ikut makan malam nanti sama malaikat, itu sudah pasti. Begitu. Nah, sesuai di ayat Malkus ini, ternyata itu ayat-ayat palsu. Itu sudah jelas di situ ya. Sudah berapa banyak yang membuktikan, itu sudah jelas. Dan untuk mengenai ayat yang tadi yang lu share, itu di zaman Nabi Musa, ya kan? Itu penduduknya Nabi Musa dihukum untuk membunuh dirinya. Betul itu. Pada saat itu Allah memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, tetapi mereka melanggar semua. Sebagai hukumannya mereka disuruh untuk bunuh diri. Itu di zaman Nabi Musa. Udah tahu kok itu asbabul nuzulnya, itu jelas ya, begitu, Dese. Dewa, ada tidak seorang Muslim yang minum racun mati, ada nggak? Coba saya tanya kamu. Coba cari di YouTube ya. Nah, berarti kan nggak semuanya Dewa kan. Pakai logikamu ya. Jadi minum racun itu ya tergantung keimanan kita gitu loh ya. Penuh atau tidak. Kalau imannya setengah-setengah diminum ya pasti mati, Dewa ya. Tapi kalau berserah penuh pada Tuhan, ya bisa terjadi mujizat, Dewa, begitu loh. Yang namanya minum racun, mau dia itu Muslim, mau dia itu kafir, minum racun tetap aja modar, Dese, tetap aja mampus, Dese. Gimana sih, Dese ini? Minum racun mah modal semua juga, begitu, Dese. Iya, tapi sekarang tolong buktikan, ada nggak perintah minum racun? Tidak ada. Ada nggak yang di hadis, dalam hadis memang ada itu kejadian. Dia makan korma, setelah itu tanpa sengaja diracun sama orang, dia tidak apa-apa. Itu jelas asli tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak disengaja, karena tidak ingin mencobai racun itu, karena ada orang yang niat melacun itu. Tetapi karena dia sudah makan kolma, alhamdulillah dia selamat. Tahu kok kejadiannya itu ada. Bahkan itu lihat aja saya, udah dewasa itu. Ada seorang saya yang minum racun itu. Udah. Tapi pas giliran nih orang Kristen minum racun, pengecut, semuanya pengecut, lari pontang-panting, lari, pontang-panting, borokocot, cerot. Kalau di dalam Islam tidak ada yang namanya perintah minum racun. Itu bedanya, Dese, gimana sih? Kalau di dalam ayat Bible dijelaskan di situ, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya sama Yesus. Minum racun maut tidak apa-apa. Ternyata betul, minum racun maut semuanya tidak apa-apa. Tapi mereka semua ikut makan malam sama makan siang sama Yesus. Itu sudah jelas ratusan. Dibaca aja itu ya. Ditonton YouTube-nya, silakan sama Dese. Jadi Markus itu ada nggak perintah bunuh diri, ada nggak, Dewa? Dibaca dulu makanya. Nggak tahu Injil sama Taurat, asal ngomong aja. Aduh, takia. Kayaknya sudah dibaca, Dese. Gimana Dese ini? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya sama Yesus. Percaya. Setelah percaya sama Yesus,
dia minum racun maut tidak apa-apa. Betul, memang tidak apa-apa. Tapi mereka semua ikut makan malam, makan siang, makan sore sama Yesus di neraka itu. Dewa, percaya itu dalam percaya apa? Apa hanya percaya saja gitu ya? Ya, itu maknanya dalam dewa, dewa. Aduh, ada nggak perintah untuk bunuh diri? Tidak ada dewa, ya. Ya, dibaca ayat itu, ya. Tuhan kami bukan Tuhan yang konyol seperti dalam Al-Quran tertulis bunuhlah dirimu, kami perintahkan loh, ya. Itu bagaimana? Perkataan Allah bukan? Tuhan umat Kristen itu Tuhan konyol, nyol nyol nyol. Kenapa nyol nyol nyol? Bibelnya isinya konyol. Gimana sih? Kan Eke udah baca